saya akan menjelaskan tentang flowchart yang bertema universitas. Ada dua tabel. Tabel pertama yaitu mahasiswa dan tabel kedua ada staf atau dosen. Dimulai dari mahasiswa. Di mahasiswa ini diawali dengan start. Start ini menandakan adanya awal atau akhir dalam suatu proses. Setelah start, kita akan melanjutkan proses lainnya, yaitu datang ke universitas tujuan. Setelah datang, mahasiswa akan menuju ke staf atau dosen untuk mengambil formulir. Di pengambilan formulir ini dibutuhkan data diri yang berupa dokumen. Setelah mengambil formulir, mahasiswa akan diarahkan untuk mengisi formulir tersebut. Setelah mengisi, mahasiswa akan memberikan formulir ke staf atau dosen. Staf pun menerima formulir tersebut dan menanyakan apakah formulir diisi dengan lengkap, yang merupakan simbol decision. Jika tidak lengkap, mahasiswa akan diarahkan untuk mengisi formulir kembali. Jika lengkap, mahasiswa akan melanjutkan untuk pelaksanaan tes. Jika tes dilakukan, mahasiswa ini dibutuhkan data tes yang berupa dokumen. Setelah itu, mahasiswa akan menunggu pengumuman, yaitu pengumuman lulus atau tidak, yang menunjukkan simbol decision. Jika tidak, mahasiswa akan mencari universitas lain. Jika lulus, mahasiswa akan diarahkan untuk registrasi ulang. Setelah registrasi ulang, mahasiswa akan membayar. Di pembayaran ini akan ada namanya metode pembayaran, yang berupa dokumen. Setelah melakukan metode pembayaran, mahasiswa akan diarahkan untuk pulang. Dan finish, yaitu selesai. Saya menjelaskan tentang diagram R. Di dalam diagram R terbagi menjadi dua, yaitu dosen dan mahasiswa. Atribut dosen memiliki seperti seragam, harga, ID card, agama, no handphone, umur, dan agama. Dan di sini terdapat atribut mahasiswa seperti no pendaftaran, no handphone, umur, nama, alamat, dan ID card. Di sini saya akan menjelaskan atribut tentang universitas. Terdapat ada dua tabel, yaitu dosen dan mahasiswa. Tabel yang pertama itu berisi ID dosen, nama, umur, agama, nomor handphone, seragam, dan harga. ID dosen disebut primary key, umur dan agama disebut composite atribut, nomor handphone disebut mandatory atribut, seragam dan harga disebut derivate atribut. Contohnya ID dosennya itu D001, namanya Budi, umurnya 32 tahun, agama Islam, nomor handphonenya 0842 8764 8726, seragamnya jas hidang, dan harganya 1,2 juta, dan seterusnya. Di tabel yang kedua itu berisi ID mahasiswa, nomor pendaftaran, nama, umur, no handphone, dan alamat. Nomor pendaftaran disebut primary key, umur disebut composite atribut, nomor handphone disebut mandatory atribut, dan alamat disebut composite atribut. Contohnya ID mahasiswanya A0027, nomor pendaftaran yang 42, namanya Arif, umurnya 28 tahun, nomor handphonenya 0875 8345 7456, dan alamatnya Regensi, dan seterusnya. Ini saya akan menjelaskan use case pendaftaran universitas. Di sini ada calon peserta dan sistem. Pertama, buka web pendaftaran resmi. Kedua, buat akun. Ketiga, login ke sistem. Login ke sistemnya itu ada nomor telepon dan email atau email. Lanjut, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen. Mengunggah dokumen itu ada ijazah dan foto. Lanjut, metode biaya pendaftaran. Di sini kita pilih transfer bank atau pay letter. Terus kita pemeriksaan dan verifikasi data, pengiriman aplikasi, konfirmasi pengiriman, proses evaluasi dan penerimaan, pendaftaran mata kuliah,
penyelesaian proses pendaftaran, konfirmasi pendaftaran mata kuliah, dan kalau sudah selesai semua, kita log out. Di sini saya memiliki sebuah database bernama Universitas Kelompok 3. Di dalam database Universitas Kelompok 3 terdapat 2 tabel, yaitu dosen dan mahasiswa. Dosen terdiri dari ID dosen, nama, umur, agama, nomor handphone, seragam, dan harga. Sedangkan di tabel mahasiswa terdiri dari ID mahasiswa, nomor pendaftaran, nama, umur, nomor handphone, dan alamat.